berat mengalami pengampuran. Biasanya kalau sudah grade 3 penyempitan celah sendi, jangankan berdiri lama Bu. Ibu baru dari duduk ke berdiri aja sakit karena tulang rawanya sudah berkurang jauh. Nah, kalau dia masih bisa jalan agak lumayan jauh dan lain sebagainya, kemungkinan pengampurannya tidak nyampe grade 3 karena belum ada penurunan atau penyempitan pada celah sendi, tapi antara 1 dan 2. Nah, itulah pentingnya kita harus X-ray untuk screening. Tujuannya buat apa? Mencegah agar tidak sampai derajat 3 dan 4. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan modalitas yang ada. Bisa dari pertama nih ya, berat badan. Makanya ibu mau berobat ke vaskes. Apa vaskesnya? Dirujuk lagi misalnya ke tipe D. Sama juga turunin berat badan. Sama juga kayak dengan vaskesnya kan. Di tipe C juga. Sama juga Bu. Turunin berat badan ya. Sampai ibu ke RSCM berobat ya, sampai ke VIP, sampai ke Singapura juga. Decrease your weight. Penurunan berat badan Anda. Karena dokter tahu nih, wah mana nih ibunya nih yang beratnya agak lebih melebihi berat badan ideal. Mana bapaknya yang beratnya melebihi berat badan ideal. Nah, yang paling perlu diingat adalah ada perempuan tingkat osteoporosis itu tingkat osteoartritis ya, terkena osteoartritis lebih sering pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Ada yang tahu kenapa di sini? Menopause. Ketika perempuan sudah mengalami menopause, mau dia secantik apapun, mau dia sejauh apa, rajin apapun olahraga, resiko osteoartritisnya lebih cepat dibandingkan dengan bapak-bapak, apalagi yang berat badannya di bawah berat badan ideal atau yang normal. Gitu ya. Saya pernah nemuin kasus ya, ibunya tuh gemuk banget. Kata bapaknya, dulu sebelum kita masih pacaran masih langsing banget dong, katanya harus tahu ya kan. Nah pas udah umur 65, ibunya 65, bapaknya usia 76 tahun. Tapi bapaknya nggak pernah melakukan sakit lutut. Rumah sakitnya di pertengahan, hal yang wajar. Pegel-pegel sakitnya agak di tulangan, agak ngilu-ngilu dikit, hal yang wajar. Tapi di lututnya nggak ada keluhan sama sekali. Nah itulah ya kata dokternya. Baik, terima kasih dokter. Bagaimana Ibu Yuri? Mohon izin untuk satu pertanyaan. Nanti kalau ada yang mau nanya lagi, nanya di mana? Raja Hospital Salemba ya. Ketemu dokter siapa? Ada 2 dokternya. Ya kali ini. Terima kasih. Perkenalkan dokter, saya Pak Mugiono mau menanyakan kalau penderita osteoporosis yang OA itu kan kalau naik tangga atau turun tangga itu kayaknya berasa sekali itu dok. Terus kalau saya dengar tadi dokter bilang ada beberapa solusi menghilang nyeri tapi ada efeknya gitu. Yang saya pengen tahu dari beberapa solusi itu yang minimal gitu, yang paling sedikit daripada efeknya itu kira-kira apa itu dok ya? Terus penyakit OA ini sebenarnya bisa disembuhkan atau bisa dipertahankan doang gitu dok? Karena setahu saya itu kayaknya itu faktor U gitu, nggak bisa di ini. Terima kasih dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, pertanyaannya cukup bagus nih Bapak ya, cukup kritis nih pertanyaannya ya. Dari beberapa modalitas terapi yang digunakan untuk tata laksana nyeri pada pengapuran sendi lutut ya, itu apa saja dok yang punya efek yang minimal ya? Intinya semua tindakan itu pasti ada efek sampingnya ya, kayak obat-obatan anti nyeri
ya semakin kuat obatnya anti radang ya, ada yang steroid sama ada non steroid, itu punya efek semakin tinggi ke tubuh, terutama ke lambung ya. Kalau steroid dia efeknya bisa ke tulang, menyebabkan pengeroposan lebih cepat atau osteoporosis, ke pembuluh darah bisa meningkatkan tekanan darah, ke profil gula bagi penderita diabetes bisa meningkatkan diabetes kadar gula lebih tinggi dan lebih lama ya. Ke lambung bisa menyebabkan ke lambung juga gitu, bila digunakan dalam jangka waktu panjang dan terus menerus dengan frekuensi dan dosis yang melebihi gitu ya, bila digunakan itu. Jadi inilah resikonya kalau ketergantungan dengan obat ya. Tapi kalau selama masih dalam dosis terapi yang wajar dan penggunaan yang tepat dan sesuai, serta kebiasaan dari Bapak Ibu untuk tidak bergantung dengan obat-obatan, maka efek itu bisa diminimalisir. Kan hilangkan Pak ya, diminimalisir. Yang kedua, dengan injeksi ya. Nah, dengan injeksi itu tadi ya, masing-masing jarum suntik masuk ke dalam lutut itu pasti menimbulkan peradangan. Karena apa? Karena dia sifatnya invasif yang sifatnya minimal, gitu ya. Yang kedua, jadi resikonya apa? Resikonya bisa mengakibatkan infeksi. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kita jujur-jujuran aja. Tapi dengan sterilitas yang baik dan tepat ya, itu pasti bisa diminimalisir ya. Yang kedua, obat-obatannya ya. Kalau hyaluronic acid saya belum pernah mendengar ada efek sampingnya secara keseluruhan. Sekreton saya belum pernah mendengar, PAP belum pernah mendengar ya. Cuman yang saya dengar adalah tingkat efektivitasnya. Kadang ada yang dikasih gini, dok masih sakit ya, saya udah bayar 5 juta, 6 juta dok di rumah sakit X misalkan. Ya mahal banget dok sekretonnya, tapi kok nggak mempan ya. Nah itulah bergantung pada derajatnya. Kalau derajatnya sudah berat, biasanya efek terapinya pasti kurang atau bahkan tidak berefek sama sekali. Kemudian radiofrekuensi ablasi atau blok saraf gedikular. Ini kita masih ngomongnya yang sifatnya minimalisasi dulu ya. Nah, dia bisa dikasih tapi bikin ketergantungan ya. Ingat radiofrekuensi. Kalau itu keseringan digunakan, dia ada efek radiasinya. Kan nggak bagus juga buat tubuh ya. Kalau keseringan dan ketergantungan syaratnya. Yang kedua, kalau blok saraf. Blok saraf itu menggunakan obat bius dan juga anti radang. Yang kembali lagi anti radang jika diberikan secara terus-menerus dan ketergantungan, misalkan dalam sebulan saya minta di blok saraf 3 kali deh, seminggu 3 kali, 3 minggu sekali misalkan gitu kan. Nah itu lambat laun dalam jangka waktu menahun akan mulai timbul efek samping yang timbulkan. Dok, bagaimana dengan fisioterapi dok? Saya belum pernah mendengar fisioterapi ada efek samping, tapi kadang-kadang ada yang dok, saya udah fisioterapi 5 seri dok, 1 seri 8 kali, berarti sudah 40 kali saya fisioterapi dok, nggak ada perubahan. Ya benar, memang nggak ada perubahan. Kenapa? Banyak faktor ya, banyak faktornya. Ada yang cocok dan nggak cocok, ada yang kalau cocok ya, ada yang cuman sedikit aja dok, ada yang kayak gitu, padahal sudah berkali-kali, sampai bosan, sampai nggak mau lagi, ada yang kayak gitu. Jadi terapi yang paling dianjurkan ya untuk pengobatan pengapuran ini adalah kurangi berat badan. Mau di mana itu jurnalnya, first line terapinya adalah kurangi berat badan ya. Kurangi kebiasaan makan gorengan, makan mie goreng, nasi uduk pagi-pagi ya. Kalau kebanyakannya juga nggak bagus. Ya toh, makan banyak juga ada efek sampingnya kan Pak? Nah, seperti itu ya. Operasi dok, bagaimana dengan operasi? Oke, operasi itu tindakan yang besar ya. Efek komplikasi, dia bukan efek samping tapi komplikasinya bisa infeksi, ada bisa bikin fraktur kembali dan sebagainya ya. Walaupun sudah dilakukan tindakan perioperatif untuk meminimalisir kejadian tersebut ya. Tujuannya adalah untuk meluruskan yang sudah bengkok biasanya, memperbaiki cara berjalan dan mengurangi nyeri. Cuman memang tindakan pasti ada komplikasi yang timbulkan ya, tapi semuanya itu bisa dikurangi dengan perioperatif yang baik sebelum dilakukan tindakan operasi seperti itu ya. Kemudian yang kedua, apa tadi, naik turun tangga ya? Naik turun tangga kenapa Mas? Ya, jadi bisa diobati apa enggak ya pengampuran ya. Jadi ingat,
yang namanya sudah pengapuran ya itu identik dengan degeneratif. Sama dengan usia, itu pun usia identik dengan degeneratif. Walaupun jadi degeneratif itu banyak ya. Jadi usia identik dengan degeneratif, pengapuran identik dengan degeneratif. Karena pengapuran saya bilang sebelumnya bisa terjadi pada usia yang belum tua juga, belum lanjut juga ya. Tadi faktor risikonya banyak kayak obesitas, patah tulang dekat dengan sendi yang merusak tulang rawan ya. Bahkan atlet saja itu bisa mengalami pengapuran sebelum dia masuk usia 50 atau 60 tahun. Kenapa? Tadi overuse digunakan terus menerus secara berat, tulang rawannya menjadi mengeras dan berkurang kepadatannya gitu ya. Oke, paling itu aja Pak. Jadi apakah bisa sembuh? Tuh, jadi saya sering bilang kepada pasien saya, kalau pengapuran nggak bisa sembuh, nggak akan bisa sembuh. Kita hanya bisa mengurangi nyeri. Yang bisa kita cegah adalah memperlambat degeneratif derajat yang akan terjadi. Jadi kalau misalkan masih derajat 2, kita masih bisa mencegah agar tidak terjadi penyempitan celah sendi, yaitu di grade 3. Apabila udah grade 3, kita bisa mencegah agar dia tidak sampai cacat atau bengkok, yaitu grade 4 ketika tulang rawannya sudah habis. Dok, bagaimana kalau yang udah sudah grade 4 udah nggak bisa jalan, kalau jalan berdiri sakit? Kita hanya bisa memperbaiki kualitas hidup ya, kualitas hidup. Jadi dengan apa? Dia berjalan minimal aja, dia bisa aktivitas mandiri. Dia nggak mau operasi nih, dia berjalan aktivitas mandiri di rumah, tidak bergantung sama orang, tidak tergantung dengan kursi roda. Itu adalah targetnya ya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih dokter. Mohon maaf Bapak Ibu, dikarenakan dengan keterbatasan waktu maka kami tutup acara sesi diskusi ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan pertanyaannya dengan baik, dan terima kasih banyak kepada Dr. Yudi Pratama, spesialis ortopedi atas jawaban dan penjelasannya yang sangat jelas serta mudah dipahami. Apabila Bapak Ibu masih terdapat pertanyaan yang belum sempat terjawab, Bapak Ibu dapat